Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ulfah dengan NIM 2030311046, program studi agribisnis semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis usaha tani buah jeruk siam. Apa sih itu analisis usaha tani? Analisis usaha tani adalah pengetahuan terapan mengenai cara-cara petani atau peternak dalam memilih, mengorganisasi, serta mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi secara efektif serta efisien, sehingga menyampaikan pendapatan aforisma atau pendapatan maksimal. Selain itu, tujuan analisis usaha tani ini asalnya yaitu agar diketahuinya perlakuan atau treatment yang tepat agar hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sebagai akibatnya di sana akan menghasilkan sebuah keputusan yang disertai menggunakan alat dan bukti yang tepat. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu di mana jeruk merupakan salah satu hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi dan permintaan pasar yang tinggi. Jeruk merupakan salah satu jenis buah yang menjadi komoditi unggulan yang dikembangkan karena mempunyai sebaran tanam yang luas dan mempunyai tingkat konsumsi yang tinggi. Hal ini karena buah jeruk memiliki cita rasa, aroma, kesegaran, dan sumber vitamin bagi tubuh, sehingga buah jeruk sangat digemari dan telah menjadi buah favorit keluarga. Nah, jika dibandingkan dengan buah lainnya seperti buah pisang, pepaya, rambutan, dan apel, jeruk siam ini memiliki penyebaran yang cukup luas di Indonesia. Tanaman ini sendiri berasal dari daerah Pontianak yang memiliki kualitas sangat bagus. Kemudian di Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli merupakan termasuk wilayah yang berada di daerah pegunungan dengan kondisi alam pada ketinggian 1050 sampai 1250 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan berkisar 1015,59 mm atau berkisar 115,59 mm per tahun dengan suhu udara antara 23 derajat Celcius. Nah, mata pencaharian penduduk desa di sana yaitu adalah sektor pertanian, yang dimana kebanyakannya petani desa itu menanam buah jeruk siam ini sendiri. Nah, berikut adalah klasifikasi usaha tani. Yang pertama yaitu ada pola usaha tani, lahan kering, tipe usaha taninya, usaha tani buah jeruk siam, corak usaha tani komersial, dan bentuk usaha tani kooperatif. Nah, berikut ini adalah rangkaian atau tabel biaya tidak tetap usaha tani buah jeruk siam, yang dimana biaya tidak tetap ini mencangkup ada sarana produksi dan biaya tenaga kerja, dimana sarana produksi ini ada pupuk NPK, pupuk urea, pupuk sekam atau kompos, dan sarana upacara. Lalu ada biaya tenaga kerja, yaitu ada pengelolaan, penanaman, pemupukan, dan panen, yang dimana setelah di total biaya semua ini mencapai Rp5.380.000. Lalu di sini ada tabel untuk biaya tetap. Di sini ada yaitu biaya penyusutan alat, output, dan rasio. Nah, yang dimana biaya penyusutan alat itu diantaranya ada cangkul, sabit, keranjang, gerobak, atau sprayer. Yang dimana jumlah itu sekitar Rp240.000. Nah, di sini jumlah A plus B itu jumlah biaya tetap, yang biaya penyusutan alat, dan yang biaya tidak tetap, yang tadi ditambah menjadi totalnya Rp5.620.000. Di sini juga ada output dan rasio. Nah,
sebagaimana tabel di atas, dua tabel di atas, yaitu dimana rata-rata biaya usaha tani buah jeruk siam di Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dapat diperhitungkan sebesar Rp5.620.000 dengan luas lahan 0,32 hektar dan biaya tidak tetap sebesar Rp5.380.000. Nah, sedangkan biaya tetap sekitar Rp240.000. Untuk biaya tidak tetap terdiri atas sarana produksi sebesar Rp3.505.000 dengan luas lahan 0,32 hektar. Dan untuk upah tenaga kerja sebesar Rp1.875.000 dengan luas lahan 0,32 hektar. Dan ini menggunakan rumus total biaya. Untuk menentukan total biaya secara keseluruhan yaitu 240.000 ditambah 5.380.000, yaitu biaya tetap ditambah biaya tidak tetap atau biaya variabel, ya, menghasilkan 5.620.000 untuk total biaya secara keseluruhan. Lalu ada analisis penerimaan, di mana besarnya penerimaan yang diperoleh petani buah jeruk siam sebesar 20 juta dengan luas lahan 0,32 hektar. Harga rata-rata buah jeruk siam di petani sebesar 8.000 per kilogram yang dikalikan dengan produksi buah jeruk siam sebesar 2.500 kilogram. Nah, itu adalah perhitungan secara menggunakan rumus untuk total penerimaannya. Nah, dengan luas lahan 0,32 hektar maka diperoleh penerimaan dari usaha tani buah jeruk siam selama satu kali panen sebesar 20 juta. Lalu ada pendapatan usaha tani. Sedangkan rumus pendapatan buah jeruk siam adalah total penerimaan, total revenue dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani buah jeruk siam atau biaya total dan dalam satu kali panen dengan luas lahan 0,32 hektar sebesar Rp5.620.000. Nah, menggunakan rumusnya seperti di bawah, yaitu pendapatan petani 20 juta dikurangi Rp5.620.000 dan total hasilnya Rp14.380.000. Lalu ada rasio, di mana rasio ini menentukan layak atau tidak layaknya sebuah usaha tani tersebut dikembangkan atau diusahakan atau dilakukan. Di sini ada rasionya. Nah, dari perhitungan rasio tersebut di mana dapat kita lihat rasio lebih besar dari 1, maka secara ekonomi usaha tani tersebut layak diusahakan atau dilakukan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, rata-rata biaya usaha tani buah jeruk siam sebesar Rp5.620.000 per luas garapan. Lalu yang kedua, rata-rata besar penerimaan usaha tani sebesar 20 juta per luas garapan. Lalu rata-rata besar pendapatan sebesar Rp14.380.000 per luas garapan. Dan yang terakhir, besar rasio usaha tani buah jeruk siam adalah sebesar 3,56 dan itu lebih dari 1, yang dimana itu sangat menguntungkan sehingga usaha tani tersebut layak diusahakan. Yang terakhir, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.